Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kakak nggak ke kantor lagi? Tanya Kirana saat mendapati suaminya itu terus saja menggenggam tangannya sambil duduk di bibir ranjang berhadapan dengan Kirana yang bersandar di kepala ranjang. Enggak, mau sama kamu di sini. Kan kata dokternya tadi aku udah nggak apa-apa. Tadi shock aja, janinnya juga nggak kenapa-napa. Itu dari tadi telepon kakak bunyi loh, kenapa nggak diangkat? Paling dari kantor. Penting tuh, angkat dulu kak. Arjuna menggeleng, masih menunduk memainkan jemari Kirana. Sedari tadi dia memperhatikan tangan yang begitu kurus dan juga putih, membuat dirinya merasa bersalah. Kak, saat Kirana mengeluarkan suara bergetar, barulah Arjuna menegakkan badannya dan membalas tatapan sang istri. Dia tidak boleh lemah dan membuat Kirana ikut melakukannya. Gak apa-apa sayang, kakak cuma capek tadi abis kerja, makanya sekarang sama asisten kakak yang pegang. Coba sini peluk kakak, biar kakak ada energi. Kirana terkikik dan segera melakukannya. Awas perutnya kejepit. Enggak, Dede bayi kan pengertian. Enggak kejepit ya dek. Arjuna bermonolog sembari mengusap pinggang sang istri penuh kasih sayang. Kak, mau pulang. Nunggu satu labu habis ya. Bosen di sini. Mau main catur. Ih kakak, ucap Kirana kesal. Dia mengerucutkan bibirnya yang dibalas kecupan oleh Arjuna. Untung saja bibi pembantu sudah pulang lebih dulu atas permintaan Arjuna untuk menyiapkan kamar di lantai pertama supaya Kirana tidak usah naik turun tangga. Mau jalan-jalan? Bentar lagi habis kok itu infusnya. Oh iya, aku mau puding, tapi Purwanti belum kesini lagi. Yuk kita ke sana, pakai kursi roda tapi ya. Kirana yang menurut itu membuat Arjuna gemas sendiri. Dia membubuhkan kecupan di dahi sang istri sebelum mengambil kursi roda dan menempatkan istrinya di sana. Dia mendorongnya menuju ke lantai bawah mencari makan yang diinginkan sang istri. Padahal aku bisa jalan loh. Jadi mau jalan nih. Enggak, mau didorong sama kakak. Seringkali tingkah Kirana yang sekarang membuatnya gemas, hingga kecupan di puncak kepala dilakukan berkali-kali, sampai mata Kirana melihat sosok yang tidak asing yang baru saja keluar dari sebuah ruangan. Kak Mary, gumamnya. Tapi didengar oleh sosok itu, dia menoleh dan mendapati pasangan yang sangat dia benci. Dia terkekeh sinis. Kanker ya, itu balasan dari Tuhan, ucapnya sarkas. Kirana tidak bisa melupakan kalimat yang dilontarkan oleh Merlinda yang mana membuatnya menunduk, mengusap perutnya yang membuncit. Sementara Arjuna sangat ingin mengejar Merlinda, menyelesaikan semuanya, tapi dia tidak bisa meninggalkan sang istri. Apalagi keadaannya kini tidak sedang baik-baik saja, hatinya pasti hancur. Dan melihat Kirana murung membuat Arjuna menghentikan langkahnya. Dia berjongkok menghadap sang istri yang berada di kursi roda. Jangan pikirkan hal lain, Kirana. Kamu tidak melakukan yang salah. Di sini kakak yang salah. Jangan pernah menyalahkan diri. Arjuna bahkan menggenggam tangan sang istri, kemudian menciumnya penuh dengan kasih sayang. Ini salah aku. Maaf, semuanya karena aku. Enggak, Kak. Aku enggak apa-apa kok, ucap Kirana dipaksakan senyumannya. Kita USG bayi kita ya, mau? Arjuna mengangguk, kemudian membubuhkan kecupan di kening sang istri sebelum kembali mendorongnya menuju dokter kandungan di rumah sakit itu.
Setelah mengatakan kalimat menyakitkan, Merlinda bahkan pergi begitu saja, meninggalkan mereka yang masih bertanya-tanya tentang keberadaannya. Apalagi Arjuna yang mengetahui Merlinda ada di luar negara. Dia ingin menyelesaikan semuanya, tapi tidak bisa meninggalkan Kirana. Namun Kirana mengetahui keinginan suaminya. Dia ingin menyelesaikan masalahnya. Maka dari itu, ketika menunggu antrian, Kirana mengelus perutnya, kemudian berkata, "Kak, aku mau kue sus yang di depan itu. Kakak mau beliin gak? Sekalian beli puding ya. Purwanti lama banget soalnya." "Terus kamu ditinggal sendiri gitu?" "Ya kan antriannya masih lama juga. Lagian ada banyak orang di sini." "Nanti aja ya sayang. Dede bayinya mau sekarang," ucap Kirana mengerucutkan bibir, yang seketika membuat Arjuna tersenyum. Dia mengusap kepala sang istri. "Oke, tunggu ya, papa beliin dulu." Setelah Arjuna melangkah pergi, matanya juga siaga melihat ke beberapa arah untuk mencari Merlinda. Dia ingin menyelesaikan semuanya, sampai mata Arjuna melihat sosok yang dicarinya juga ada di kantin rumah sakit, sedang meminta beberapa kue di sana. Tanpa ragu, Arjuna mendekat. "Mary," panggilnya. Perempuan itu menoleh dengan alis terangkat. "Mau apa? Bisa kita bicara? Aku mau menyelesaikan semuanya." "Di mana? Aku nggak punya waktu." "Di taman rumah sakit?" "Oke, bentar," ucapnya melambaikan badan mengambil pesanannya. Setelah bertemu dengan Mario, Purwanti yang sebelumnya sudah membeli puding itu bergegas kembali ke tempat Kirana. Namun dalam perjalanannya, dia melihat Kirana ada di ruang tunggu dokter kandungan. Purwanti mendekat untuk memastikan. "Mbak Rana?" "Purwanti, kamu kemana aja? Kenapa lama? Kok Mbak sendirian di sini? Abang kemana?" "Beli puding, habis kamu lama," ucap Kirana dengan nada kesal yang dijadikan candaan. Maaf mbak, tadi ketemu sama Kak Mario," ucapnya ikut duduk di samping Kirana, bangku yang panjang. "Merlinda juga kesini dulu katanya, dia mau balik lagi ke Amerika. Semoga aja nggak ketemu sama kamu mbak, bisa berabe nanti." "Tadi ketemu kok." "Apa?" tanya Purwanti terkejut. Dia ingin menjelaskan, namun terpotong oleh panggilan perawat. "Nyonya Kirana?" "Saya," ucap Kirana mengangkat tangannya. Dia hendak mendorong kursi rodanya sendiri, sampai Purwanti menghentikan dan mengambil alihnya. "Biar aku bantu mbak," ucapnya melangkah menuju ke dalam ruangan pemeriksaan, di mana di dalam sana Purwanti lebih banyak melamun daripada Kirana yang berbincang dengan dokter. Purwanti menerka-nerka apa yang terjadi di antara mereka yang bertemu dengan Merlinda. Apalagi Purwanti ingat kalimat yang diberikan Mario sebelumnya. "Kamu tahu apa yang diinginkan Mary saat dia membayangkan bertemu dengan Arjuna lagi? Ciuman, dia ingin ciuman. Kemudian selesai, dia akan melupakannya. Tapi dengan syarat mendapatkan ciuman. Maka dari itu, aku berharap keduanya bertemu dan juga tidak. Toh misalkan itu menyelesaikan semuanya, kamu tidak akan tahu bagaimana perjuangan Mary keluar dari kegilaannya. Dia hampir bunuh diri berkali-kali." Dan lamunan Purwanti itu membuatnya jauh dari kesadaran, sampai tidak tahu Kirana yang sedang diperiksa itu memekik senang. "Subhanallah, kenapa mbak?" tanya Purwanti mendekat. "Lihat, anaknya cewek loh." "Kenapa? Mau ngomong apa?" tanya Merlinda begitu mereka sampai di sebuah taman rumah sakit, di mana Merlinda duduk lebih dulu. Sementara Arjuna menatap bersalah sosok yang ada di depannya. Dia tidak pernah berniat menyakiti perempuan itu.
Maaf, Mer, aku tahu kesalahan aku itu nggak bisa dimaafin, tapi seenggaknya jangan benci Kirana, benci saja aku, ucap Arjuna sambil mendudukkan dirinya di dekat Merlinda. Nggak bisa dong, dia penyebab aku sama kakak jadi putus. Gimana sih? Lagian kalau kakak nggak dipaksa sama dia, kakak tetap jadi milik aku kan? Kalau dia nggak sakit, kakak nggak bakalan sama dia kan? Aku sayang sama dia, aku butuh dia. Merlinda tertawa tidak percaya sambil menatap Arjuna. Sayang, semudah itu kamu sayang. Dia banyak berjasa sama aku, dia banyak berkorban buat aku. Gimana aku nggak sayang, padahal Kirana rapuh, tapi masih mikirin orang lain. Itu bukan sayang, itu kasihan. Mer, tolong jangan benci dia, benci saja kakak, karena aku yang salah di sini. Ini pilihan kakak. Merlinda menatap diam-diam pada Arjuna, seolah tidak percaya. Merlinda yakin kalau Arjuna tahu dengan kondisinya yang depresi, sakit parah, dan hanya ini yang dia katakan. Tidak ada kata-kata penyesalan. Gila saja. Kalau begitu, cium aku, dan aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Apa? Tanya Arjuna tidak percaya. Aku akan pergi ke Amerika dan tinggal di sana. Setidaknya ciptakan kenangan indah bersamaku. Itu yang psikiaterku katakan. Maka lakukanlah, cium aku. Arjuna menggeleng, dia menggeser duduknya. Tidak, Mary, aku salah. Ya, aku mengakuinya, tapi jangan meminta hal yang aneh lagi. Ini tidak aneh, aku perlu kenangan baru. Apapun, asalkan jangan skinship, Mer. Gak mau, aku maunya kissing sama kamu. Lagian istri kamu gak ada. Terus ini buat pengobatan aku, ucap Merlinda yang melangkah mendekat pada sang mantan kekasih, di mana dia menarik tengkuk Arjuna dan berniat menyatukan kedua bibir itu. Namun Arjuna yang sigap itu segera mendorong bahu Merlinda hingga membuat perempuan itu jatuh. "Au, kamu kenapa sih?" teriak Merlinda yang kebetulan saat itu Mario melihatnya. Dia segera berlari menghampiri adiknya. "Mer, maaf, tapi nggak gitu caranya. Minggir, nggak usah pegang aku. Mer, lepasin tangan lo dari adik gue, bangsat," teriak Mario yang kesal. Dia menjatuhkan pukulan hingga terdengar bunyi yang kuat. Buk, Mario memukul rahang Arjuna sebelum membantu adiknya berdiri. "Gue sumpahin lu bakalan nyesel karena bikin adik gue sakit. Lu bakal rasain apa yang gue rasain, anjing."